Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, pada semester ini kita akan belajar tentang statistik 1. Nama saya Rorin Pandai. Ini adalah nomor HP saya untuk kita berkomunikasi dan ini adalah email yang saya gunakan untuk berkomunikasi. Statistik memang ini adalah suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang cukup membuat mahasiswa khawatir dalam mempelajarinya, ya. Namun demikian, statistik sekarang sudah sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, ya, terutama dalam bidang penelitian, dalam bidang analisa, ya, semuanya membutuhkan statistik. Ya. Yang paling mudah adalah dengan statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata atau dengan menggunakan frekuensi. Ya. Itu adalah statistik. Jadi semua bidang, baik pun itu bidang IPA, pengetahuan alam maupun bidang sosial, itu menggunakan statistik. Ya. Statistik tetap tetap dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Ya. Kalau jika kita mempelajari statistik, maka kita akan masuk pada jenis data. Jenis data itu ada dua, yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk narasi, baik, sedang, kurang, dan sebagainya. Ya. Kemudian selain jenis data berdasarkan bentuk datanya, kemudian ada juga jenis data berdasarkan data itu diperoleh. Jenis data berdasarkan data diperoleh itu adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri, artinya kita survei sendiri, ya, langsung kita melakukan survei ke lapangan, itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah kita menggunakan data yang sudah diolah oleh orang lain atau oleh badan tertentu, ya. Contohnya adalah Biro Pusat Statistik, atau data kita yang kita ambil dari Bursa Efek, atau data yang kita ambil dari internet, ya. Apakah itu data dari Biro Pusat Statistik ataupun data dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan sebagainya. Itu adalah data sekunder. Ya. Data kualitatif ataupun data kuantitatif bisa merupakan data primer ataupun data sekunder. Ya. Dalam kita mengolah data, ini kedua jenis data tersebut, ya, bisa kita olah. Data kuantitatif bisa memperkuat suatu analisa kualitatif. Data kualitatif bisa memperkuat juga analisa kuantitatif. Ya, jadi semuanya saling memperkuat. Nah, itu jenis-jenis data, ya. Yang paling penting dari kita mengolah data statistik itu adalah kejujuran, ya. Jadi di sini perlu adanya suatu kejujuran dalam kita mengambil data, baik itu data primer maupun data sekunder, atau data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, jenis data yang berikutnya ada yang kita sebut adalah data time series. Data time series adalah data yang dicatat berdasarkan interval waktu yang tetap, yaitu berdasarkan data harian, atau data mingguan, atau data bulanan, semesteran, tahunan. Atau data yang dicatat pada satu tempat pada waktu yang berbeda. Jadi misalkan, ya, data penjualan dari bulan ke bulan. Ya, data data produksi dari bulan ke bulan, ya. Nah, itu adalah data time series. Ya.
Itu jadi data yang dicatat pada satu tempat pada waktu yang berbeda. Sedangkan data cross section adalah data yang dicatat pada waktu yang sama pada tempat yang berbeda. Misalkan data jumlah mahasiswa di Jakarta dari perguruan tinggi pada tahun 2021, ya. Berarti itu adalah data perguruan tinggi yang ada di UI, perguruan tinggi yang ada di BSI, perguruan tinggi yang ada di Gunadarma, dan seterusnya, ya. Jadi khusus data pada tahun 2021, ya. Jadi pada tempat yang berbeda. Itulah jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data itulah yang digunakan dalam statistik, ya. Nah, kegunaan data yang paling umum digunakan adalah untuk forecasting, adalah untuk peramalan, ya. Nah, berdasarkan data yang kita dapat, maka kita akan mendapatkan suatu pola tertentu, ya. Dalam data time series dia mempunyai pola-pola data tertentu. Nah, umumnya pola data tersebut adalah selalu berulang dari tahun ke tahun, ya. Kalau tidak terjadi perubahan situasi yang sangat drastis, ya. Jadi pola data itu umumnya adalah tetap. Oleh karena itu orang bisa melakukan peramalan untuk waktu yang akan datang, ya, umumnya untuk data time series, ya. Itu peramalan, jadi melakukan forecasting, ya. Salah satunya adalah melakukan forecasting, melakukan perkiraan berapa perkiraan produksi yang akan datang, berapa perkiraan penjualan yang akan datang, berapa perkiraan perkembangan penduduk yang akan datang, ya, dan sebagainya. Itu salah satu kegunaan daripada statistik. Nah, untuk mengolah data itu menjadi suatu yang sangat bermanfaat, maka kita harus mengumpulkan data-data yang sejenis, ya. Nah, data-data yang sejenis itu adalah yang kita sebut dengan populasi. Sehingga populasi itu adalah data yang mempunyai ciri atau karakteristik yang sama. Contohnya adalah populasi siswa SMA. Berarti hanya kita mengumpulkan data untuk siswa SMA. Populasi siswa SD atau SMP, ya. Berarti kita mengumpulkan data tentang siswa SD atau siswa SMP. Populasi penduduk yang terkena COVID, ya. Berarti kita hanya mengumpulkan data orang-orang yang terkena, yang terdampak penyakit COVID. Populasi guru-guru yang ada di Jakarta, berarti kita hanya mendata atau mengambil data dari guru-guru yang ada di Jakarta, ya. Nah, itu adalah contohnya populasi, ya. Jadi populasi itu adalah kumpulan data yang mempunyai ciri atau karakteristik yang sama. Kemudian dalam kita melakukan satu analisa terhadap satu data, kita tidak bisa atau tidak akan mampu mengambil data populasinya. Oleh karena itu, orang mengambil bagian dari populasi tadi. Nah, bagian dari populasi tadi itu yang disebut dengan sampling. Nah, sehingga sampling adalah bagian dari populasi yang akan dibuat analisanya, apakah analisa secara simple ataupun secara multivariat. Nah, untuk sampling ini ada jenis-jenisnya, yaitu ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling atau probabilitas sampling? Ya, probability sampling ini adalah suatu sampling atau cara mengambil bagian dari populasi dengan menganggap bahwasanya anggota-anggota sampling tersebut mempunyai probabilitas yang sama. Jadi mempunyai nilai kemungkinan terambilnya yang sama. Jadi dia berdasarkan statistik jadinya, probability sampling. Jadi setiap anggotanya mempunyai probabilitas yang sama. Nah, jenis-jenis samplingnya adalah sampling acak sederhana, sampling atau simple random sampling. Nah, jenis simple random sampling ini adalah yang kita mengambil datanya itu secara acak, ya. Jadi tidak menurut
suatu pola tertentu atau aturan tertentu, ya. Pola tertentu atau aturan tertentu misalkan berdasarkan apa, penomoran yang lompat 2, 2, 2 gitu ya. Misalkan dari 1, 3, kemudian 5, 7, ya, dan sebagainya. Itu bukan random sampling ya, tapi itu adalah systematic sampling yang kedua. Jadi systematic sampling adalah cara mengambil data di dalam populasi dengan menggunakan suatu pola tertentu. Ya. Jadi sistematik. Kita mengambil data nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 itu adalah systematic sampling. Yang ketiga adalah sampling acak berlapis atau stratified sampling. Ya, stratified sampling ini adalah kita mengambil data berdasarkan proporsional. Ya. Misalkan tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, ya, kemudian tingkat daerah atau kota, dan seterusnya. Itu adalah stratified sampling. Ya. Jadi samplingnya diambilkan berdasarkan lapisan-lapisan atau strata. Nah, yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah di mana setiap anggotanya tidak mempunyai probabilitas yang sama. Oleh karena itu disebut dengan non-probability sampling. Ya. Umumnya probability sampling ini adalah untuk yang penelitian yang sifatnya bersifat kualitatif. Ya. Nah, untuk sampling probability sampling umumnya adalah untuk yang bersifat kuantitatif. Ya. Jadi itu perbedaan yang sangat menyoloknya seperti itu. Nah, non-probability sampling ini yang bersifat analisa yang kualitatif atau yang bersifat subjektif ya. Oleh karena itu dia ada yang disebut dengan accidental sampling, yaitu bersifat subjektif. Ya. Jadi berdasarkan subjektivitas dari suatu objek tertentu ya. Jadi memilihnya itu berdasarkan suatu ketentuan atau ciri-ciri tertentu ya. Kemudian kuota sampling, ya kuota sampling ini adalah mirip dengan sampling acak berlapis, akan tetapi setiap lapisan diberi jatah atau kuota, ya, dibatasi jadinya ya. Purpose sampling itu pengambilan data sengaja, ya, apabila dianggap cukup mewakili ya. Jadi purpose sampling ini umumnya datanya kurang dari dalam kita melakukan analisa kurang dari 30 ya. Nah, dalam probability sampling itu disyaratkan pengambilan data samplingnya harus lebih dari 30. Sedangkan pada non-probability sampling, pengambilan datanya umumnya kurang dari 30. Ya. Jadi purposive sampling itu adalah pengambilan data sesuai dengan maksud dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Nah, kenapa kita harus membuat suatu sampling dengan ciri-ciri tertentu atau dengan aturan tertentu, itu adalah gunanya supaya hasil dari penelitian kita atau pengolahan kita, kesimpulannya, hasil akhirnya itu bisa mewakili dari populasi. Ya. Atau tujuan yang paling utamanya itu. Oleh karena itu, sampling itu harus dilakukan dengan hati-hati, ya, dengan suatu pola-pola tertentu, ya, dengan suatu aturan-aturan tertentu, baik itu probability sampling maupun non-probability sampling. Nah, di dalam kita mengambil data itu ada 4 cara atau 4 jenis untuk mengukur suatu data, yaitu ada nominal scale, ada ordinal scale, ada interval scale, ada ratio scale. Nah, ini yang disebut dengan skala pengukuran. Jadi dalam statistik itu ada cara-cara pengukuran atau cara-cara penelitian. Kita sebut dulu dari yang pertama, nominal scale. Ciri khas dari nominal scale ini adalah indicate no order. Jadi menunjukkan tidak ada tingkatan. Ya, tidak ada tingkatan ya.
Kemudian no distant relationship, tidak ada jarak antara angka yang satu dengan angka yang lainnya. Kemudian no arithmetic origin, tidak ada titik nolnya, just count, hanya angka ya, hanya angka ya. Contohnya adalah untuk nominal skill ini yang paling tepat itu adalah nomor dada pada olahragawan pada pertandingan ya. Nah itu tidak ada tingkatan ya, karena ada nomor dadanya 1, nomor dadanya 2, tapi antara 1 dengan 2 itu tidak ada tingkatan. Itu hanya just count, hanya angka ya. Contoh yang lainnya adalah dalam slide ini adalah tunjukkan gender Anda ya, jenis kelamin Anda, 1 laki-laki, 2 perempuan ya. Jadi itu hanya menunjukkan, hanya mewakili. Jadi 1 itu hanya mewakili laki-laki, 2 mewakili perempuan ya. Jadi tidak ada tingkatan ya, dan tidak ada jarak ya antara angka yang 1 yang laki-laki dengan angka 2 yang perempuan. Dan tidak ada titik nolnya ya. Dia hanya angka saja, hanya mewakili ya. Kemudian ordinal skill. Nah, ordinal skill ini dia ada urutan dari kecil ke besar misalkan ya. Jadi seperti A lebih besar dari B, lebih besar dari C ya. Kemudian indicate order ya. Tapi dia tidak ada jaraknya. Jadi jarak antara A dengan B belum tentu sama dengan jarak antara B dengan C. Demikian juga tidak ada arithmetic origin. Nah, ini ordinal skill ya. Nah, ordinal skill ini umumnya digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ya, atau yang sifatnya subjektif ya. Umumnya pakai skala Likert 1 2 3 4, tapi dia untuk yang penelitiannya atau data yang kualitatif ya. Atau penelitian yang sifatnya kualitatif. Kemudian interval skill. Nah, di dalam interval skill itu ciri khasnya adalah ada indicate order, ada tingkatan-tingkatan, ada jaraknya antara tingkat 1, tingkat 2 atau angka 1 dengan angka 2 dengan angka 3, dan mempunyai arithmetic origin ya. Jadi mempunyai titik nolnya. Yaitu adalah interval skill. Umumnya adalah untuk skala-skala pengukuran skala Likert. Pengukuran skala Likert itu adalah skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 ya. Nah, untuk interval skill ini untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif atau dia yang mencirikan suatu yang kuantitatif ya, misalkan tentang berat badan, tentang tinggi badan ya. Nah, itu adalah yang menggunakan interval skill ya. Tentang jumlah, sehingga tingkatannya itu adalah menunjukkan suatu tingkatan yang ada nilai kuantitatifnya. Kemudian rasio skill. Nah, rasio skill ini adalah cirinya adalah adanya tingkatan-tingkatan indicate order. Kemudian ada jarak, berarti jarak antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 itu sama, dan seterusnya. Kemudian mempunyai titik nol yang absolut. Ya. Misalkan berapa banyak anggota dalam organisasi. Berarti 10. Nah, 10 itu berarti dihitungnya dari 0, 1, sampai 10. Ya. Kemudian berapa biaya produksi ya. Nah, itu adalah rasio skill ya. Berapa tinggi badan Anda, itu adalah rasio skill. Berapa umur Anda, itu adalah rasio skill ya. Nah, di dalam rasio skill itu kita bisa, ciri khasnya adalah kita bisa melakukan suatu operasional matematik seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan seterusnya. Tetapi di dalam nominal skill, sebaliknya kita tidak dapat melakukan operasi matematik. Ya, jadi karena dia hanya just count, hanya berupa angka yang tidak mempunyai makna operasi matematik. Ya. Oke, nah itulah yang disebut dengan skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini adalah nantinya menjadi suatu data. Umumnya datanya adalah data primer ya, karena dipakai di dalam
dengan menggunakan kuesioner atau menggunakan list pertanyaan ya yang sifatnya kuantitatif ataupun yang kualitatif. Ya. Nah, adapun rencana topik kuliah kita pada semester ini adalah satu adalah statistik secara umum, kemudian yang kedua kita akan bicarakan tentang distribusi frekuensi ya, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah ukuran gejala pusat, yaitu seperti nilai rata-rata, mean, modus ya. Kemudian ukuran gejala letak ya, seperti kuartil, desil, persentil ya. Kemudian 5 itu pengukuran dispersi, ya, penyimpangan, nilai rata-rata, standar deviasi ya. Kemudian tingkat kemiringan dalam distribusi ya. Distribusi itu ada bentuk seperti bentuk lonceng ya. Kalau dia populasi maka dia akan berbentuk lonceng yang sempurna ya. Tapi kalau dia sampel maka dia bisa ada kemiringan atau tingkat keruncingan atau pengerucutan ya. Kemudian yang ketujuh kita akan belajar tentang analisa time series, yaitu jenis time series yang pertama ya. Misalkan ya apa kita akan belajar tentang moving average. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS. Kemudian pertemuan ke-9 adalah analisa time series yang kedua, yaitu kita akan bicara tentang exponential smoothing. Kemudian analisa time series yang ketiga, ya kita akan bicarakan data time series yang ketiga. Kemudian pertemuan 11 matrik. Pertemuan 11 sampai ke 13 kita akan bicarakan tentang matrik ya dan latihan-latihannya. Kemudian yang ke-14 kita akan melakukan latihan-latihan tentang statistik ya dengan menggunakan Excel. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah review dan yang ke-16 adalah kita melakukan UAS. Ya, demikianlah topik atau perkuliahan yang akan kita lakukan untuk statistik 1. Semoga kalian bisa mempersiapkan dirinya untuk belajar dengan baik tentang perkuliahan ini ya. Statistik tidak susah ya kalau kita mau mempelajarinya dan mau banyak latihan ya. Nah, untuk itu kalian harus mahir menggunakan kalkulator yang pertama tentunya. Yang keduanya adalah mahir menggunakan Excel karena kita akan menggunakan kedua tools tadi dalam kita mempelajari statistik. Nah, sekian penjelasan saya untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat.